Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aulia Ihwana di podcast yang insya Allah selalu menebarkan manfaat untuk kita, yaitu podcast SDTQ Al-Mujahidin. Podcast ini seperti biasa ditayangkan di channel YouTube kami, yaitu SDTQ Al-Mujahidin Official. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Sekolah dari RA Alam Terpadu Uwais Al-Qarni, Bunda Latri Dili Astuti SPD, atau biasa akrab kita panggil Bunda Tuti. Assalamualaikum Bunda Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu Bunda, sahabat-sahabat penonton setia podcast SDTQ Al-Mujahidin. Oh, nggih. Assalamualaikum, hai anak-anakku semua dimanapun berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Halo. Baik, pada kesempatan kali ini kami juga mengajak Abi, Umi, Ayah, Bunda, Papa, Mama, wali murid dari RA Alam Terpadu Uwais Al-Qarni untuk menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir dan kemudian memberikan komentar terbaiknya, karena 3 komentar terbaik akan ada hadiah menarik dari kami. Baik Ustazah, sebelum kita berbincang lebih lama, mungkin bisa Ustazah sampaikan terlebih dahulu profil singkat dari RA Alam Terpadu Uwais Al-Qarni. Oh, nggih. Terima kasih. Untuk RA kami itu berdiri sejak tahun 2012. Betul. Jadi kurang lebih sudah hampir 10 tahun. 10 tahun Nggih. berdiri. Jadi insya Allah visi dan misi kami untuk RA Uwais Al-Qarni ini untuk mendidik anak-anak itu menjadi generasi yang soleh-solehah, berakhlakul karimah. Mereka juga bisa hafal Al-Quran, terutama untuk anak usia dini. Betul. Pada juz 30-nya. Insya Allah kita mengajak anak-anak didik kita untuk bisa berperilaku adab dengan baik, bisa hafal juz 30. Kemudian juga untuk akademisnya kita juga targetnya itu anak lulus dari RA Alam Terpadu Uwais Al-Qarni bisa baca tulis, baca Al-Quran, juga menulis angka huruf itu insya Allah. Insya Allah. Nggih. Masya Allah sekali ya profil dari RA Uwais Al-Qarni ini. Nah, alhamdulillah juga dari banyak alumni dari Uwais Al-Qarni ini yang sekolah di SDTQ Al-Mujahidin ini, dan mereka banyak sekali yang sudah menoreh prestasi di sini Bunda. Baik dari akademik maupun dari segi hafalannya. Salah satunya yaitu Mas Azam Abdurrahman Al-Fatih. Itu siswa kami di SDTQ, sangat berprestasi di bidang Pildacil seperti itu Bunda. Jadi banyak memenangkan lomba Pildacil baik di tingkat antar sekolah maupun tingkat kota seperti itu. Jadi alumni-alumni dari RA Uwais Al-Qarni ini insya Allah menjadi anak-anak yang solih-solihah, kemudian juga hafiz-hafizah seperti itu. Insya Allah. Baik Ustazah, berkaitan dengan tema yang kita perbincangkan hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana melatih kemandirian anak, khususnya anak usia dini seperti itu. Dari RA Uwais Al-Qarni sendiri, bagaimana Bunda menerapkan karakter mandiri untuk anak usia dini? Sebenarnya kalau untuk kita kan juga ada KB-nya. Untuk kelompok bermain itu usia itu kan minimal 2,5 tahun. Jadi dari usia itu kita bisa mengawali untuk mendidik anak menjadi bisa mandiri. Jadi di awal dari mereka sudah masuk sekolah kelompok bermain itu kita sudah mengajarkan, terutama pada saat kita tidak ditunggu orang tua. Jadi di awal sekolah masuk kita biasanya ada untuk waktu orang tua itu menunggu sekitar 1 pekan 2 pekan. Setelah itu setelah itu
anak harus ditinggal, tidak harus ditunggu dengan orang tuanya. Itu untuk mengawali kemandirian anak, biasanya diawali dari situ. Setelah itu baru nanti kalau sudah anak sudah tidak sudah tidak rewel, sudah tidak nangis tanpa orang tua, baru kita untuk langkah selanjutnya biasanya untuk kemandiriannya, untuk bisa makan sendiri. Kita kan juga biasanya kita juga kan ada makan siang itu lah, itu anak-anak dibiasakan juga untuk makan sendiri. Dari situ nanti anak-anak terbiasa untuk apa-apa melakukan sendiri. Jadi kita ajarkan di awal anak-anak masuk sekolah. Jadi dari RA UAS Al-Qarni ini sudah menerapkan kemandirian sejak Ananda masuk sekolah pertama kali begitu ya Bunda. Untuk usia sendiri Bunda, kira-kira menurut Bunda sejak kapan sih anak itu dilatih kemandiriannya seperti itu? Sebenarnya kalau usia itu anak dari usia 2 tahun itu sudah bisa untuk dilatih kemandirian. Jadi ya, jadi kan kalau anak itu sudah mulai bisa untuk komunikasi dengan lancar, sudah bisa. Kalau komunikasi kan kalau sudah lancar, insya Allah kan anak itu sudah tahu diperintah apa yang diinginkan dari gurunya, dari orang tuanya. Itu kan sudah diawali untuk kemandirian anak. Jadi kalau sudah lancar ngomongnya, kemudian sudah terbiasa untuk komunikasi dengan orang tua lancar, dengan guru lancar, insya Allah nanti kan untuk masuk ke jenjang di anak usia dini itu kan insya Allah nanti kita bisa langsung, kalau dari orang tua sudah terbiasa biasanya kan mungkin dari apa itu buang air kecil dulu, misalkan dari buang air kecil itu biasanya kan kalau tapi sekarang kan sudah itu sudah pakai pampers itu kan jadi sudah tidak bisa untuk buang air kecil sendiri. Itu biasanya kalau usia 2 tahun sebenarnya sudah bisa. Kalau sudah terbiasa, kalau orang tua sudah membiasakan dari rumah. Insya Allah terutama yang anak perempuan, karena anak perempuan kan agak sulit untuk harus biasanya agak rewel gitu dibandingkan dengan anak laki-laki kan insya Allah mudah. Jadi nanti usia 2 tahun insya Allah sudah bisa kita biasakan untuk mandiri. Jadi sedini mungkin ya Bunda khususnya di usia 2 tahun juga sudah bisa dimulai untuk melatih kemandiriannya. Baik, kira-kira untuk melatih kemandirian itu sendiri Bunda, apa saja yang perlu disiapkan Bunda? Kalau kemandirian itu sebenarnya kan kalau misalkan dari orang tua itu istilahnya nek cara Jawa itu tegel. Iya, kadang kan orang tua itu kan tidak tegaan, mesake seperti itu, nanti kan anak jadi ketergantungan dengan orang tua juga, terbiasanya juga kebiasaan yang kurang baik itu kan akhirnya kan mereka sebenarnya kalau orang tua tega jadi kadang kan mungkin mesake nanti kalau nangis atau kalau bagaimana kan itu sebenarnya kalau orang tua tega insya Allah kita kalau di sekolahan itu nanti insya Allah nanti kedepannya anak-anak itu bisa lebih mandiri lagi. Kalau orang tua tega loh kadang kan kok ndak nangis Bun insya Allah nanti walaupun kan kadang namanya anak itu juga beda-beda sih karakternya, jadi nanti menyesuaikan dengan karakter anak juga. Jadi kan kadang ada yang kalau kita tangani seperti ini nanti anak-anak itu juga kan ada itu sampai nangis gulung-gulung misalkan ada juga didekati gurunya malah gulung-gulung hanya kita diamkan dulu seperti itu. Jadi nanti sebenarnya perlu dari kesiapan dari orang tua dulu. Kalau dari orang tua tegel istilahnya untuk biar anak bagaimanapun nanti insya Allah kan itu juga sebenarnya untuk kebaikan orang tua anak juga. Orang tua juga kalau anak sudah mandiri insya Allah bisa kan dilepas. Apa-apa kan tidak ketergantungan dengan orang tua. Insya Allah memudahkan orang tua juga. Seperti itu. Lalu Bunda untuk kemandirian sendiri apa saja sih hal-hal yang terkait dengan kemandirian yang perlu ditanamkan untuk anak-anak? Sebenarnya kalau kemandirian untuk anak itu kan untuk di awal itu pertama kan kita anak itu mau untuk ditinggal dulu. Dulu yang pertama. Ditinggal dulu dengan orang tua. Setelah mau sebenarnya kalau di sekolahan kami itu kan ada misalkan kalau selama
sudah kita kasih waktu 2 pekan untuk orang tua menunggu. Misalnya kan siswa baru itu. Betul, nah harus itu ditunggu dulu. Kalau misalkan masih nangis itu nangisnya juga apa ya, kita paksa orang tua untuk meninggalkan. Iya, kecuali lah ini ada kecualinya. Misalkan kalau anak itu terus apa nggih? Besoknya nggak mau sekolah, kadang ada yang mogok, ya karena tidak ditungguin itu tadi. Biasanya kan betul. Sama ibunya, pokoknya kalau besok saya nggak ditungguin mama, saya nggak mau sekolah. Lah itu nanti monggo. Kalau kami insya Allah nanti misalkan anak yang mogol seperti itu, monggo ditunggu dulu, nggak apa-apa. Soalnya nanti nek mogol nggak mau sekolah kan kasihan. Gitu. Jadi kita mungkin ada perkecualian untuk yang untuk mutung-mutung seperti itu. Jadi nanti kan kalau setelah anak bisa, insya Allah kan sedikit demi sedikit. Kalau sudah biasanya kan karena tidak ada temennya, jadi orang tua hanya menunggu misalkan 1 orang. Lah itu kan biasanya anak juga jadi malu, karena yang lain tidak ditungguin, ini ditunggu 1 orang. Lah akhirnya kan anak jadi malu. Kan nanti biasanya terus orang tua disuruh pulang. Mama pulang aja, kan seperti itu. Udah berani. Nanti biasanya kalau di awal sudah berani ditinggal, baru nanti kita terapkan untuk kemandirian berikutnya. Misalnya nanti untuk buang air kecil sendiri, kemudian BAB sendiri. Lah itu nanti kita latih seperti itu, termasuk untuk kalau yang full day itu kan ada yang mandi. Lah itu bisa kita latih juga untuk mandi sendiri, termasuk juga makan. Kalau makan insya Allah setiap hari kan kita ada makan siang. Nah itu insya Allah semua makan sendiri. Kecuali juga misalkan ada yang diem aja nggak mau makan karena kan nggak mau disuapin. Nah itu nanti kita suapin pun itu kita ada cara, ada triknya. Biasanya nanti kalau kita nyuapin ya, ini loh ada adik bayi yang makan masih disuapin. Lah nanti biasanya anak jadi malu. Udah aku maaf dewe lah. Anak kecil lagi. Ya nanti kan biasanya terus anak-anak jadi udah Bun aku maaf dewe ya kan. Yang lain terus ya nek adik bayi kan seperti itu. Jadi nanti malu kan, terus jadi terbiasa sendiri. Iya seperti itu. Lah nanti baru mungkin bisa untuk tadi mandi sendiri, terus kemudian makan sendiri. Terus nanti biasanya kan kita juga sepatu juga dilepas kalau di sekolah betul. Dilepas. Di sana juga ada sandal untuk ditinggal di sekolah. Lah biasanya nanti kita biasakan untuk memakai sepatu sendiri pada saat mau pulang itu memakai, terus melepasnya juga sendiri. Kecuali nanti kalau yang pakai tali, biasanya kan ada yang pakai tali itu. Lah itu nanti kita bantu dengan kita beri kasih caranya kalau mau nali seperti ini gitu. Jadi nanti terus termasuk ada untuk membereskan mainan. Jadi untuk setelah bermain itu juga harus dibereskan, kembalikan ke tempatnya. Seperti itu. Nanti insya Allah anak juga bisa mandiri dengan sendiri. Jadi kita juga sebenarnya peran dari keluarga juga sangat penting. Sangat penting. Jadi kan nanti di sekolahan kita ajarkan kemandirian. Kalau di rumah terus biasanya mulai di rumah lagi manja lagi lah. Itu nanti biasanya kan kembali lagi ke orang tua, ke keluarganya. Jadi banyak hal ya Bunda yang dilatih mandirinya. Berarti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya Bunda ya. Tadi makan, kemudian mandi kalau sekolahnya full day seperti itu, kemudian memakai sepatu gitu. Jadi dari RA UAIS Al-Qarni ini sendiri punya trik-trik tersendiri ya Bunda, atau cara-cara yang sudah diterapkan untuk melatih kemandirian anak. Nah dari RA UAIS Al-Qarni sendiri bagaimana caranya Bunda? Termasuk tadi misalnya ada anak yang masih malu makan atau menali sepatunya tadi yang belum bisa, bagaimana caranya? Iya, misalkan kan tadi kalau yang makan harus disuapin, nah itu kan kita nanti ada triknya. Jadi nanti kita misalkan nyuapin pun kan kita harus ngomongnya. Lah ini loh ada adik bayi, makanya jadi tulang seperti itu ya. Bujukan ya. Iya, nanti kan terus lama-lama anak jadi malu, akhirnya makan sendiri. Terus misalkan makan ndak habis, nanti biasanya kan kita ada iming-imingi, ayo sing mame habis pakai sayur, nanti kita kasih bintang kan seperti itu. Nanti anak-anak insya Allah terpacu sehingga kalau makan itu biasanya terus wah dihabisin semua. Aku nambah Bun, aku nambah seperti itu. Kalau jadi harus ada reward gitu ya istilahnya. Berkaitan tadi dengan masing-masing anak karakternya masing-masing ya Bunda. Jadi berbeda-beda seperti itu. Nah, kira-kira berkaitan dengan misalnya nih ketemu dengan anak yang karakternya kebetulan agak manja seperti itu Bunda. Nah, bagaimana
peran kami khususnya kita sebagai pendidik untuk membangun kemandirian itu bagi anak-anak yang masih bersifat manja, istilahnya seperti itu, Bunda. Kalau yang manja itu kembali lagi ke orang tua. Kadang kan orang tua juga sudah bilang ke kami sebagai guru itu bilang, Bun, ini kalau di rumah manja. Jadi apa-apa harus diambilkan, mau minum, mau makan semua harus diambilkan, harus disuapin. Itu biasanya nanti kalau di sekolahan kita agak tidak sama dengan yang diperlakukan orang tua. Biasanya kan nanti biasanya itu anak biasanya diem aja. Diem nggak mau, misalnya kayak makan itu diem aja nggak mau, aku maunya makan sama ayah misalkan. Nah itu nanti biasanya nanti kita biasanya kalau seperti itu kan ada anak sing kalau makan itu juga mogok terus menulis itu juga, membaca pun ada biasanya. Kalau nggak ditemenin orang tua dulu kan nggak mau. Kan kita ada untuk di pagi hari itu kan ada kita membaca dulu di semak baca itu. Lah itu biasanya kan harus ditunggu orang tua. Lah itu sebenarnya kalau di sekolahan kami untuk anak-anak seperti itu kita istilahnya tegel gitu loh. Tegelnya gini. Jadi orang tua kita sebelumnya juga bilang ke orang tua, ini tadi anak kan orang tua juga sudah mengatakan kalau anak ini manja gini-gini. Nah itu biasanya nanti gurunya itu kalau ada sesuatu itu bilang ke orang tua, misalkan Pak, Bu, ini tadi anaknya saya suruh begini. Nah misalnya terus nangis, saya diamkan saja, akhirnya diam sendiri kan seperti itu. Nah kadang kan nanti orang tua biasanya kalau anak yang manja itu nanti orang tua bilangnya enggak apa-apa, Bun, pokoknya di sekolah monggo mau diserahkan ya biasanya kan seperti itu. Mereka sudah pasrah ke sekolahan, jadi monggo Bun piye carane ben anak ini bisa mandiri ya seperti itu. Dan nanti itu wewenang kita untuk bagaimana untuk ke anak ini. Biasanya kan ada anak yang keras kepala juga itu biasanya lah nanti itu kita ada yang keras kepala, trik-triknya itu kan harus yang jelas itu guru itu memang terutama di guru RA di anak usia dini itu memang harus banyak ngomongnya. Jadi harus kadang anak itu harus diselimur kayak apa dulu, dikasih mainan apa dulu. Kalau nggak mau baca harus dengan bermain, harus sambil bermain atau bagaimana seperti itu. Jadi tetap harus ada triknya karena dunia anak dunia bermain jadi kan tetap harus walaupun kan untuk membaca dituntut untuk bisa membaca itu kan tetap harus ada metodenya. Kadang kan harus lari-lari dulu, guru harus bujuki dulu supaya bisa, ayo duduk sini dulu, kita mainan dulu, biasanya dipancing dulu dengan bermain, baru nanti setelah anak mendekat, nah kita berikan untuk huruf-huruf atau apa pengenalan huruf dulu seperti itu. Seperti itu ya Bunda. Jadi tadi guys seperti yang sudah sampaikan ada kepercayaan dari orang tua untuk menyerahkan sepenuhnya ketika anak sudah di sekolah, monggo dari pihak sekolah bagaimana untuk mengatasi seperti itu. Kemudian Bunda untuk dari orang tua sendiri kira-kira seberapa penting peran orang tua dalam hal ini melatih kemandirian anak ini? Kalau orang tua itu sebenarnya faktor utama kadang kan kita di sekolah dengan di rumah kan lebih banyak di rumah. Itu kan mereka sebenarnya kalau orang tua itu sebenarnya kan hanya kadang mesake sing penting anak nggak nangis kan seperti itu. Akhirnya kan anak jadi manja terus terbiasa dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lah itu makanya kalau peran orang tua itu sebenarnya lebih besar gitu loh. Jadi saya harapkan misalkan orang tua kalau di sekolahan diterapkan seperti ini, maka di sekolahan pun di rumah pun jadi harus harus. Jadi jangan terus ning sekolahan diajarkan ketat seperti ini. Delala anak itu kan manut mau. Lah tapi kalau sampai di rumah kembali lagi akhirnya juga kurang maksimal. Kita juga tidak bisa tidak bisa seimbang untuk cara mendidik anaknya. Jadi saya harapkan misalkan di sekolah sudah diterapkan kemandirian dengan baik, di rumah pun orang tua saya harapkan juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak mungkin timbangannya nangis Bun kan kadang seperti itu. Engko timbang daripada nangis, rewel atau apa kan biasanya kan orang tua
apa ya, jalan pintas kadang terus akhirnya menuruti apa yang dimaui anak kan seperti itu. Jadi harus ada keserasian gitu antara sekolah dan rumah seperti itu. Lalu dari sekian tadi cara yang dilakukan untuk melatih kemandirian anak pada anak usia dini khususnya Bunda, kira-kira manfaat apa yang didapat baik dari anak maupun dari orang tua sendiri? Sebenarnya untuk segi manfaat banyak sekali. Jadi nanti kalau dari orang tua juga anak itu kalau sudah mandiri kan orang tua juga tidak merasa direpotkan juga. Betul. Jadi mau ditinggal pun bisa. Anak itu kan sudah terbiasa. Begitu pula kalau di sekolahan itu kan kadang karena namanya siswa banyak jadi kan tidak bisa kita harus meladeni satu anak. Jadi mereka harus terbiasa mandiri, semua harus rata gitu. Jadi kalau dari sekolahan insya Allah untuk kalau anak-anak sudah bisa mandiri, insya Allah lebih mudah kita untuk memberikan ilmu juga. Jadi untuk mentransfer ilmu ke anak itu lebih mudah. Jadi mereka tidak, kalau di rumah, insya Allah kalau di rumah orang tua juga lebih enak juga. Betul. Karena mereka sudah terbiasa untuk sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, semua sendiri kan lebih enak juga. Orang tua juga tidak khawatir misalkan mau ditinggal kerja atau apa itu, insya Allah tidak khawatir. Gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya khususnya untuk anak bisa lebih mudah menerima ilmu, kemudian dari segi orang tua juga lebih mudah untuk meninggalkan anak istilahnya tidak direpotkan seperti itu. Betul. Bunda. Guru itu juga kalau anak sudah mandiri itu guru itu mau memberikan kegiatan yang ada di sekolah itu juga lebih mudah. Jadi misalkan anak itu kalau anak mandiri itu biasanya kan punya tanggung jawab juga. Sudah tanggung jawab dengan dirinya barang sendiri. miliknya. Betul. Juga. Jadi misalkan tidak bawa apa gitu, tidak bawa peralatan tulis misalkan, itu kan anak-anak itu juga sudah tahu kesalahannya. Kadang kan mereka terus mau pinjem atau apa itu kan mereka ada rasa bersalahnya, ada rasa takutnya, kesalahanku kan seperti itu. Jadi kan guru juga lebih mudah untuk mengarahkan kalau dengan anak-anak yang sudah punya kemandirian yang tinggi juga. Baik, jadi tadi banyak sekali Bunda untuk manfaat yang didapatkan dari melatih kemandirian pada anak usia dini seperti itu. Nah, kemudian untuk persiapan untuk memasuki jenjang sekolah berikutnya Bunda, ini kan dari usia RA sudah diajarkan kemandirian sejak dini, lalu bagaimana menyiapkan untuk setelahnya anak ini masuk ke jenjang sekolahnya itu SD seperti itu? Kalau itu kan biasanya di kelompok B. Jadi kelompok B itu memang kita siapkan untuk masuk ke jenjang SD itu anak-anak itu benar-benar mandiri. Jadi termasuk untuk mengerjakan tugas sendiri, termasuk bertanggung jawab atas barang miliknya sendiri, semua itu kita benar-benar matangkan di kelompok B. Jadi di kelompok B itu benar dimatangkan. Jadi jadi misalkan jadi memang di kelompok B itu kita siapkan ke jenjang berikutnya dengan juga di kedisiplinan juga, termasuk kemandiriannya juga harus benar-benar anak-anak itu mau siap ke SD itu. Jadi insya Allah kalau yang di SD itu, kalau di RA kami ya hanya 1-2 sih biasanya. Kalau belum begitu matang itu nanti kita mengulang lagi. Itu juga dari permintaan orang tua dengan konsultasi ke pihak sekolah. Kira-kira anak ini sudah siap untuk jadi capaiannya dia itu selama di sekolah itu sampai seberapa Bunda kan seperti itu. Jadi nanti kita katakan kalau memang mungkin kalau dalam hal akademis bagus, tapi kan untuk kemandiriannya belum. Lah itu nanti orang tua juga biasanya ya enggak apa-apa Bunda nanti mengulang lagi. Soalnya kita juga menggambarkan kalau di SD nanti itu biasanya kan harus ditinggal langsung, tidak boleh ditunggu. Terus semua juga lebih bertambah. Jadi semua apa-apa juga harus sendiri. Jadi dari mulai di kelompok B itu sudah kita siapkan semuanya. Sudah dipersiapkan, khususnya di kelompok B. Baik Bunda, ini sudah panjang sekali perbincangan kita pada podcast kali ini. Mungkin bisa disampaikan Bunda untuk sarannya, bagaimana saran untuk orang tua maupun pendidik di luar sana, bagaimana untuk melatih kemandirian anak usia dini.
Untuk saran saya sebagai untuk orang tua nggih, itu nggih, kalau apapun yang diterapkan di sekolah harus didukung. Harus didukung, betul. Harus didukung, terus orang tua itu juga harus harus tega dengan kalau anak sudah masuk sekolah itu orang tua harus tega. Walaupun bagaimanapun caranya tetap harus tega. Terus untuk pendidik itu juga insya Allah kalau orang tua mempercayakan kepada kami sekolah insya Allah kita berikan yang terbaik. Jadi yang terbaik. Walaupun kan kadang mungkin kasihan atau mesake itu demi untuk kebaikan untuk anak. Insya Allah jadi saya harapkan orang tua juga mendukung apapun yang diterapkan kemandirian di sekolah. Jadi insya Allah nanti kalau sudah sinkron antara orang tua dengan guru di sekolah, insya Allah nanti berjalan. Iya, kemandirian anak juga bisa terbentuk. Betul. Kemudian untuk tadi dari segi untuk orang tua, untuk pendidik sendiri, Bunda. Kalau untuk pendidik itu sangat banyak sekali, Jadi kita juga istilahnya guru itu kan tidak hanya mengurusi satu anak. Betul. Karena banyak anak didik, otomatis kalau dengan kemandirian anak, guru itu bisa mentransfer ilmunya dengan mudah tanpa ada yang anak yang nangis, yang rewel, yang mungkin ada yang pipis di celana, BAB di celana seperti itu. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali untuk kita, untuk guru. Jadi guru lebih untuk memberikan ilmu juga. Kegiatan-kegiatan di sekolah itu pun insya Allah nanti misalkan pada saat kita memberikan kegiatan kan misalkan anak bunda mau ke belakang bisa langsung sendiri juga bisa walaupun itu tetap kita dalam pengawasan. Baik Bunda, jadi banyak sekali tadi yang sudah kita perbincangkan gitu, banyak sekali manfaat yang didapatkan dari mendidik, melatih kemandirian pada anak usia dini, baik dari segi manfaat untuk anak, manfaat untuk pendidik bagi kita, kemudian dan juga untuk orang tua seperti itu Bunda, semua bermanfaat gitu ya. Alhamdulillah kami sudah berada di akhir sesi ya Bunda, sudah banyak sekali tadi yang kita perbincangkan. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya di SDTK Al-Mujahidin dan sudah membagikan ilmu yang bermanfaat khususnya terkait dengan kemandirian pada anak usia dini. Salam untuk keluarga dan guru-guru, bunda-bunda di RA Uwais Al-Qarni. Insyaallah. Dan kami sampaikan kembali untuk para penonton podcast ini untuk memberikan komentar terbaiknya dan jangan lupa memberikan nama Ananda dan juga kelasnya karena akan ada hadiah menarik dari kami untuk 3 komentar terbaik. Baik, terima kasih sahabat semua yang sudah menyaksikan podcast ini. Semoga podcast ini membawa manfaat dan banyak ilmu yang didapatkan dari tayangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami SDTK Al-Mujahidin Official. Semoga bermanfaat. SDTK Al-Mujahidin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.